Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Kita akan membahas kali ini mengenai pertanyaan, adakah batasan inovasi di sektor publik? Kita tahu bahwa definisi inovasi itu sangat banyak. Saya hanya akan mengambil satu saja contoh di sini, yaitu yang dikatakan oleh Jiddu Krishnamurti yang mengatakan, "Without freedom, there is no creation." Maka kunci utama dari inovasi adalah kebebasan berpikir. Maka tak heran jika saya dan beberapa teman ada yang tidak sependapat dengan adanya scoping terhadap inovasi yang dilakukan untuk proyek perubahan diklat kepemimpinan, di mana pada saat itu lembaga administrasi negara menentukan untuk tataran diklat kepemimpinan tingkat 4 atau eselon 4, level inovasinya pada tataran kegiatan. Kemudian untuk eselon 3 atau kepala bidang, itu level inovasinya pada tataran program. Untuk kepala dinas, direktur, yaitu tataran eselon 2, inovasinya pada tataran strategi. Dan kemudian untuk eselon 1, itu proyek perubahannya ada di tataran visi. Pengkotak-kotakan seperti ini secara tidak langsung itu justru menghambat kebebasan berpikir, terutama kebebasan berpikir para eselon 4, eselon 3 yang mereka masih fresh graduate, yang mereka adalah dari sebagian dari kalangan milenial. Sehingga dengan adanya pembatasan seperti ini tidak akan keluar ide-ide yang brilian dari para pejabat di level eselon 4 dan eselon 3 khususnya. Dan hal itu ternyata terbukti setelah setahun berjalan diklat kepemimpinan, maka LAN menyadari banyak inovasi-inovasi brilian yang justru lahir dari eselon 3 dan eselon 4. Sehingga pada tahun berikutnya lembaga administrasi negara merubah kebijakan tersebut dan mengizinkan untuk memperbolehkan para peserta diklat PIM 3 dan diklat PIM 4 untuk melakukan inovasi proyek perubahan walaupun itu di tataran eselon 2 atau eselon 1. Selama proyek perubahan itu, selama inovasi itu dikomunikasikan, dikoordinasikan, disetujui, bahkan didukung oleh pimpinan, bahkan oleh pimpinan yang paling tinggi sekalipun. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka lahirlah inovasi-inovasi brilian baik di kementerian maupun di daerah yang lahir bahkan dari pejabat-pejabat eselon 4 dan pejabat eselon 3. Dengan kebijakan ini, maka we are on the right track karena prinsip dasar dari inovasi adalah kebebasan berpikir. Kemudian kadang-kadang saya pancing dengan pertanyaan lain. Oke, jika di tempat tinggal Bapak dan Ibu ada jalan nasional atau jalan negara yang rusak, ukurannya 1x1 atau 2x2 yang itu membahayakan penumpang, kira-kira Bapak Ibu sebagai orang kabupaten kota bisa tidak memperbaiki jalan itu? Dan Anda tahu, sebagian peserta pelatihan akan menjawab, tidak bisa Pak, karena itu adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kita tidak mungkin mengalokasikan dana kita kepada aset yang bukan milik kita. Sebenarnya apa yang mereka jawab itu secara normatif benar, tetapi dalam mata pelatihan inovasi tentu bukan jawaban itu yang ingin saya dapatkan. Orang-orang seperti ini telah hidup lama di dalam sebuah environment tertentu, di dalam sebuah kotak tertentu, sehingga mereka jarang terbiasa untuk berpikir yang keluar dari kotak atau out of the box. Inilah apa yang dikatakan oleh Edward de Bono, orang-orang yang berpikiran tradisional, terlalu berpikiran linier. Sedangkan pada zaman sekarang, pada zaman era disruption ini, kita membutuhkan jawaban yang lateral atau jawaban yang bercabang. Orang-orang seperti ini, jika kita berikan pertanyaan, coba hubungkan titik A ke titik B, maka tanpa berpikir panjang mereka akan menghubungkan titik A ini melalui lorong-lorong labirin itu, berputar-putar sampai menemui titik B. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka mengasumsikan bahwa aturannya memang seperti itu, padahal di awal kita tidak memberikan aturan. Kita hanya mengatakan, tolong hubungkan titik A ke titik B. Adapun orang-orang yang berpikir lateral, yaitu berpikir cepat, berpikir efisien, berpikir efektif, mereka akan langsung menghubungkan dari titik A ke titik B tanpa memperhatikan aturan. Itulah yang dikatakan oleh Dr. Edward de Bono sebagai berpikir lateral, berpikir bercabang atau berpikir ngaco. Dalam mata pelatihan inovasi ini, ketika saya memberikan pertanyaan, benda apa ini? Saya membutuhkan orang-orang yang menjawab bahwa ini bukan botol plastik, tapi ini adalah vas bunga, tempat pensil, masker, perahu, bahkan lampu matahari.
Tapi bagaimana Pak jika beda instansi atau beda level pemerintahan, misalnya antara pusat dengan daerah, antara provinsi dengan kabupaten, atau bahkan antara kabupaten dengan pusat? Bisakah seorang ASN di daerah melakukan inovasi yang merupakan kewenangan pusat? Dalam mata pelatihan inovasi, jawabannya tentu harus bisa. As long as atau selama inovasi itu dikomunikasikan dengan baik, dikoordinasikan dengan baik, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya memiliki banyak contohnya bahwa inovasi-inovasi yang ada di pemerintahan pusat justru lahir dari inovasi di daerah. Kebetulan saya memang jadi evaluator dari peserta Diklat BIM 3 ini. Beliau adalah Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan. Inovasi yang sangat luar biasa mengenai pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana kita tahu bahwa pajak bumi dan bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB, kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, sejak tahun 2014 dilimpahkan kewenangannya menjadi urusan kabupaten kota. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Pada tahap awal ini tentu belum ada kabupaten kota yang siap. Maka apa yang dilakukan oleh seorang eselon 3 ini? Tentu instansi yang pertama kali dia datangi adalah BPN kota, karena asumsinya bahwa data pertanahan tentu akan ada di Badan Pertanahan Nasional. Maka berkunjunglah dia ke sana, kemudian mengajukan izin untuk dapat mengakses data tentang pertanahan, siapa yang memiliki sertifikat. Tapi tentu di tahap-tahap ini BPN pun tentu tidak akan serta-merta memberikan data tentang pertahanan itu, karena sifat dari BPN adalah vertikal, tentu memiliki hierarki kewenangan, yaitu ada BPN provinsi, bahkan ada menteri, sehingga tidak akan serta-merta memberikan data kepada kabupaten kota. Pada tahap ini tentu itu dipahami, karena setiap data yang dimiliki instansi pemerintah, walaupun itu sifatnya adalah publik, tetapi ketika data itu diminta oleh instansi lain, tentu mereka memiliki mekanisme tersendiri. Memahami bahwa koordinasi ini tidak akan mulus, maka tidak tanggung-tanggung Ibu Kabid ini, yang tentunya didukung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan yang waktu itu masih bernama DPKAD, dan juga tentu didukung oleh Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, tidak tanggung-tanggung apa yang mereka lakukan adalah langsung menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala BPN, pada saat itu adalah Sofyan Jalil. Dan setelah mendengarkan pemaparan dari Kota Tangerang Selatan ini, dan bahwa kabupaten kota seluruh Indonesia akan memiliki permasalahan yang sama tentang data, maka Pak Menteri malah mengusulkan agar Tangerang Selatan dijadikan pilot project. Tentu setelah Tangerang Selatan dijadikan pilot project, ini akan memudahkan koordinasi di tataran bawahnya. Sebuah shortcut yang sangat brilian dari Kota Tangerang Selatan. Sejak saat itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan menjadi tujuan benchmarking dari kabupaten kota yang lainnya ingin belajar mengenai bagaimana manajemen pendataan tanah yang menjadi dasar dilakukannya penarikan pajak bumi dan bangunan serta BPHTB. Ini adalah salah satu contoh dari ratusan contoh di mana pemerintah daerah mengusulkan sebuah inovasi untuk tingkat kementerian atau pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahkan masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan usulan inovasi kepada pemerintah daerah. Jadi siapapun di negara ini dapat melakukan inovasi pelayanan publik, tidak hanya kepala daerah, pejabat eselon 1, 2, eselon 3, eselon 4, bahkan masyarakat sekalipun dapat melakukan inovasi di dalam negara ini selama ide inovasi itu dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan stakeholder terkait dengan cara terbaik. Jadi kembali ke pertanyaan semula, apakah inovasi di sektor publik memiliki batasan? Maka jawabannya tidak ada. Selama kita tidak merubah Pancasila, selama kita tidak merubah teks proklamasi, dan selama kita tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tiga hal itu. Karena batang tubuh Undang-Undang Dasar 45-nya itu sendiri telah kita lakukan perubahan selama 4 kali melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan amandemen merupakan inovasi dalam bidang ketatanegaraan. Kita tahu bahwa dengan 4 kali amandemen kita telah mendapatkan inovasi yang luar biasa. Yang pertama adalah pembatasan masa jabatan presiden, kemudian pemilihan secara langsung, kemudian adanya desentralisasi atau otonomi daerah, kemudian adanya Dewan Perwakilan Daerah, kemudian berdirinya Mahkamah Konstitusi, berdirinya Mahkamah Yudisial, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk inovasi di dalam tata negara.
Jadi setelah memahami ini, jangan ada lagi peserta pelatihan yang kesulitan dalam melakukan inovasi karena terbentur oleh sebuah aturan. Maaf Pak, kita terbentur oleh peraturan bupati. Maaf Pak, kita terbentur oleh peraturan gubernur. Maaf Pak, kita terbentur oleh peraturan presiden. Jangankan peraturan presiden, batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 saja, jika itu memang perlu dirubah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik, maka itu bisa dirubah. Apalagi hanya sebatas peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan presiden sekalipun. Tentu kita tidak menginginkan amandemen yang terlalu sering, tetapi amandemen yang 4 kali itu merupakan bukti bahwa inovasi dapat dilakukan bahkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Semangatnya adalah selama inovasi itu diyakini akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka komunikasikan, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan inovasi tersebut. Jadi adakah batasan inovasi di sektor publik? Jawabannya adalah tidak ada. Because without freedom, there is no innovation. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.